Assalamualaikum teman-teman, saya Messi Anggraini, semester 7B dengan NPM A1G081017. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran tematik integratif tema kebudayaan dengan dosen pengampu DRA Nani Yuliantini MPD dan DRA Sri Dadi MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, 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 merdeka. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Afifah, boleh bikin doanya? Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita nanti berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen nanya nih, mengapa sih kita harus berdoa terlebih dahulu? Oke, Afifah. Agar dimudahkan Bu dalam belajar. Siapa lagi? Saya Bu, Ya, Geni. supaya kita bisa kita lakukan itu bermanfaat Bu. Benar sekali. Mengapa sih doa itu penting? Karena doa itu sebagai pembuka awal dalam pembelajaran. Karena apa? Karena dalam segala sesuatu kita harus melibatkan Allah agar pembelajaran kita lakukan pada hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah. Nah, seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita awali dulu dengan menyanyi lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh teman kita Intan Dresari. Kepada Intan, boleh dipimpin teman-temannya, Nak? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila. Ya, Intan, boleh duduk kembali. Terima kasih. Periksa dulu kerapian diri maupun kerapian kelas. Bajunya dirapikan. Untuk sampah-sampah tolong diambil ya, sampahnya. Ya, Bu. Ya. Oke, apakah semua sudah siap belajar? Oke. Sebelumnya kita telah mempelajari salah satu keragaman budaya Indonesia, yaitu keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya kita telah pelajari bahwa keragaman ini disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya diharapkan dengan kegiatan belajar ini, anak-anak bisa mengetahui apa saja sih keragam pakaian adat yang ada di Indonesia, tentunya di Provinsi Bengkulu ini sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok yang terdapat dalam suatu keragam. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Di sini Ibu ada tes bacaan. Masing-masing siswa akan Ibu kasih teks bacaan, yang mana dengan teks bacaan nanti anak-anak semua memahami dan mengamati isi teks bacaan tersebut. Ya, bisa yang belakang. Oke, selanjutnya kalian baca dan pahami isi teks bacaan tersebut. Semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke.
dari teks bacaan tadi kita akan membahas tentang ide pokok. Di sini sudah ada yang tahu apa itu ide pokok? Gimana? Ide pokok itu sering dikenal dengan gagasan utama atau yang sering kita kenal dengan sebutan topik pembahasan yang akan kita bahas. Suatu paragraf akan dikatakan baik jika memiliki ide pokok dan juga kalimat penjelas. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah pokok pembahasan, sedangkan kalimat penjelas ya penjelasan dari topik bahasan yang akan kita bahas. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sih cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Yang pertama, tentunya kita harus membaca semua paragraf yang ada dalam teks. Yang kedua, kita harus memahami kalimat yang terdapat pada setiap teks. Yang ketiga, kita harus membedakan mana kalimat pertama dan kalimat penjelas sehingga kita bisa menentukan mana apa itu ide pokok. Dan yang terakhir, simpulkan isi paragraf. Dengan begitu kita memulai ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Tadi kita telah memahami bacaan yang Ibu kasih tadi kan. Selanjutnya siswa coba amati kembali tes bacaan tersebut. Setelah itu coba kalian baca paragraf pertama. Menurut anak-anak sekalian, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama? Siapa yang tahu? Ibu, Ya, Demi. ide pokoknya adalah keberagaman pakaian adat disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia sehingga keragaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya di Indonesia, Bu. Benar sekali bahwa keragaman ini menjadi suatu kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi pertanyaan kita, bagaimana sih cara melestarikan kekayaan budaya di Indonesia ini? Melestarikan pakaian adat itu gimana sih agar pakaian adat itu tidak luntur dari budaya-budaya di luar sana? Saya tahu. Oke, Mia. Upaya melestarikan pakaian adat yang pertama, kita mengadakan acara karnaval pakaian, Bu. Terus, pakaian adat pada acara pernikahan menggunakan pakaian adat. Terus menggunakan pakaian adat pada bersama-sama pada hari tertentu, Bu. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Demi. Selanjutnya bisa dengan memperkenalkan pakaian adat kepada halayak umum, Bu. Ya, Afifah. Mengadakan konteks peragaan tubuh pakaian adat. Oke, semua jawabannya itu benar. Bisa itu ialah salah satu cara kita untuk melestarikan pakaian adat. Tentunya di pakaian adat yang ada di provinsi Bengkulu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu ada tentang gambar. Gambar-gambar dalam pakaian adat. Kalian bisa perhatikan di depan. Yang pertama, gambar pakaian adat Bali. Di sini ada yang tahu berdasarkan gambar itu apakah nama pakaiannya? Tahu, Bu. Kayak tabu, Bu. Oke, benar. Selanjutnya yang ini. Saya Pakaian adat dari provinsi mana? Kalimantan Barat, Bu. Benar, apa namanya? ini Benar. Selanjutnya pakaian adat dari mana? Ya, ya. pakaian adat Jawa Barat, tuh. Namanya apa? Terus, yang terakhir pakaian adat apa? Jambi, Bu. Namanya? Nah, dari keempat pakaian adat tersebut, tentunya ada keunikan masing-masing dari setiap pakaian adat. Di sini ada yang tahu keunikan dari pakaian adat Jambi. Saya, Bu. Ya, ini. Nah, keunikan pakaian Jambi yaitu menggunakan penutup kepala yang bernama kesangkon berbentuk duripada dan pakaian adat pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain belut berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi, Bu. Ya, selanjutnya apakah ada juga yang mengetahui keunikan pakaian adat dari Kalimantan Barat? Saya tahu. Ya, Tina. Baju dari Kalimantan Barat itu terbuat dari kulit kayu ampuro atau kabuo yang pembuatannya dengan cara ditumpul ke dalam air,
lalu dikeringkan dan dihias, Bu. Bagus semua jawabannya. Nah, sampai di sini semuanya pada paham kan? Paham. Oke, selanjutnya Ibu pengen kalian membentuk menjadi kelompok. Cukup 2 kelompok saja. Masing-masing kelompok menjadi 3. Gemi, Inamian sekelompok, sedangkan Dariana Dewi, Afifa dan di sini ada lembar kerja peserta didik, di mana siswa nantinya akan memahami teks bacaan yang ada terdapat di teks lembar kerja peserta didik. Setelah itu, siswa mendiskusikan dengan teman sekelompoknya, boleh bertukar pendapat atau menambahkan pendapat nantinya, dan juga siswa akan menuliskan hasil diskusinya ke kolom yang telah disediakan di lembar LKPD. Boleh dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan saja dengan Ibu apabila ada yang tidak ingin dimengerti atau tidak dipahami. Bu, ini aku, Bu. Remaja dari Minangkabau sama Bapak Minangkabau. Oke, apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok 1 perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari nanti. Nomor 1. Kita tinggal di provinsi Bengkulu. Pakaian adat yang ada di Bengkulu bernama pakaian adat suku Melayu. Suku Melayu, pakaian adat suku Melayu dan juga suku Rejang. Jika keunikannya, baju adat suku Melayu menggunakan pakaian yang serba panjang. Untuk pakaian prianya menggunakan baju berlengan panjang yang dibuat dari kain bulu ataupun kain wol, dan menggunakan celana panjang yang dibuat dari kain songket atau Melayu. Sedangkan pakaian wanitanya menggunakan baju kurung atau kebaya lengan panjang yang dibuat dari bahan yang sama dengan jas pria, dan juga menggunakan bahan kain songket yang panjang dan sebagai. Oke, terima kasih kepada Bibi dari perwakilan kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin menambahkan atau menanggapi. Bu, ya Deni. Keunikan pakaian adat suku Rejang tadi belum disebutkan, Bu. Ya, apa? Kalau pakaian adat suku Rejang itu pria mengenakan pakaian berbentuk jas yang tertutup dengan lengan panjang dan menggunakan celana yang panjang dari bahan satin sejenis sutra, Bu. Oke. Nah, Ibu pengen tanya, pakaian adat itu digunakan pada saat acara apa saja? Bu. Oke, semuanya apa? Nikah, Bu. Kakak, Bu. Oke, sebenarnya pakaian adat itu digunakan pada acara-acara tertentu atau acara penting seperti festival atau pada pernikahan atau penyambutan tamu dan acara penting lainnya. Seperti disebutkan teman kita tadi kan, bahwa pakaian adat di Bengkulu itu ada 3, pakaian adat suku Melayu, suku Pasuma, dan suku Rejang, di mana ketiga pakaian ini mempunyai keunikan tersendiri. Jadi untuk siswa sekalian, kita harus menjaga pakaian adat dari provinsi kita sendiri. Tugas 2 menentukan ide pokok dari teks yang berjudul keunikan pakaian adat wanita Minangkabau.
Minangkabau. Ide pokok yang terdapat dalam tes keunikan pakaian adat wanita Minangkabau adalah paragraf 1, pakaian adat wanita Minang yang disebut dengan limpepeh permanen dada. Terus ide pokoknya pakaian Minang juga menggunakan selendang yang disebut dengan selempang. Terima kasih. Dari tadi kan baru menyebutkan 2 paragraf yang terdapat dalam teks bacaan. Selanjutnya ada 3 paragraf lagi, paragraf 3 sampai paragraf 5. Apakah kau berdua yang menambahkan? Ya, aku menambahkan. Ya, jadi Paragraf ketiga yang pokoknya bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong yang menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut kilukutu. Namun para pengantin biasanya memakai gasan suntik. Dan paragraf keempat ini pokoknya baju kulit penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Cara hiasan benang emas beragam. Selanjutnya paragraf kelima ini pokoknya wanita Minang juga mengenakan selendang sebesar selempang. oke, semuanya benar. Jadi di sini sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok yang terdapat pada suatu paragraf? Sudah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, boleh dikumpul RKPD-nya ke depan. Bu. Selanjutnya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di sini itu ada soal evaluasi, yang mana kalian mengerjakannya individu, tidak boleh mencontek dan juga jujur. Jangan tengok kanan kiri. Tengok depan, Bu. Ya boleh. Tengok Ibu. Dengan boleh dibagi ke mana? Kamu nggak dikasih, Bu. Oh iya, jangan kayak gitu ya. Lupa, Bu. Kamu juga manusia, Bu. Oke, selamat mengerjakan ya anak. Baik, Bu. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke depan kelas. Semua sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan ke depan. Ya, berbun. Kalau itu, kalau apa? Kalau anak kecil kan aku izin. Oke, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita refleksi dulu. Nia, Dini jangan ribut. Iya, Bu. Ya, jangan dulu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, kita akan refleksi dulu. Yang mana pembelajaran kita tentang ide pokok dan juga keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Di sini Ibu pengen tanya, apa yang dimaksud dengan ide pokok tadi? Ayo, siapa yang bersenang, barusan kita pelajari. Pokok pembahasan utama, Bu. Nah, pokok pembahasan utama. Dari Yana Dewi, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama baca seluruh paragrafnya, Bu. Nah, selanjutnya. Baca setiap kalimat, Bu. Ya, benar. Setiap kalimat lalu pisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas, Bu. Setelah itu disimpulkan, Bu. Benar semua. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja pakaian adat yang ada di Provinsi Bengkulu? Ya, Bu. Ya, Demi. Ada pakaian adat suku Melayu, pakaian adat suku Rejang, dan pakaian adat suku Kasma, Bu. Oke, sampai di sini Ibu harap semuanya pada paham dengan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran kita tutup, coba periksa ke kanan kiri. Yang ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ini Bu, Bu. Sudah ada tugasnya, Bu. Bersih, Bu. Bersih, Bu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Alfa boleh ditutup pembelajarannya dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bersedia. Berikan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk tiba di rumahnya, kalian baca dan pahami materi tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.